Memasuki minggu ketiga, bursa transfer pemain Januari 2025 terlihat semakin memanas. Beberapa rumor kepindahan pemain kini mulai memasuki tahap pembicaraan dan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Selain untuk menambah skuad, kepindahan pemain di bulan Januari 2025 juga bisa menjadi kesempatan bagi para pemain yang terpinggirkan di klub bisa mencari tantangan baru untuk menambah jam terbang. Salah satu nama yang cukup mengejutkan telah resmi hengkang ke klub baru di musim dingin ini adalah ex-kiper andalan Liverpool Loris Karius. Pemain yang di paruh pertama musim ini bermain untuk Newcastle United itu telah direkrut tim divisi kedua Jerman Schalke 04 berusia 31 tahun. Sebelumnya Karius telah berpindah-pindah di tim Inggris, Jerman hingga Turki, tetapi ia gagal mengamankan menit bermain. Kiper asal Jerman itu mendapatkan banyak kritik terkait penampilannya saat Liverpool kalah 1-3 dari Real Madrid pada final Liga Champions 2018. Laga tersebut sekaligus menjadi penampilan terakhirnya untuk si Merah. 5 hari setelah pertandingan itu, Karius didiagnosa mengalami gegar otak yang didapatnya akibat berbenturan dengan bek Real Sergio Ramos. Klub terakhir yang diperkuatnya di Liga Inggris adalah Newcastle United, tetapi ia harus berstatus free agent sejak kontraknya habis pada Juli 2024. Karius bergabung dengan klub raksasa tidur Schalke yang juga ingin memperbaiki peruntungannya. Sempat menjadi salah satu klub terbesar Jerman dengan 7 gelar liga domestik, Schalke hanya unggul 6 poin di atas spot playoff degradasi di klasemen akhir kompetisi kedua Jerman musim lalu. Setelah tiba di Gelsenkirchen untuk menjalani tes medis pada Jumat 10 Januari 2025, Karius diharapkan akan menjadi pelapis kiper Schalke Justin Hickeren. Selain Karius, pemain lain yang akan mencoba membangun karirnya kembali di Eropa adalah ex-pemain timnas Inggris Dele Alli. Ex-pemain andalan Tottenham Hotspur itu dikabarkan segera bergabung dengan Como 1907 dan bermain di bawah arahan Cesc Fabregas. Setelah hampir 2 tahun tidak bermain, Ali kini akan mengakhiri masa pengangguran dan kembali ke lapangan hijau. Ia terakhir kali tampil dalam pertandingan resmi pada Februari 2023 saat dipinjamkan Everton ke Besiktas. Berbagai masalah, termasuk cedera parah dan isu pribadi, menghambat karir pemain yang sempat digadang-gadang akan menjadi gelandang andalan timnas Inggris itu untuk jangka waktu yang lama ini. Everton memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Ali yang berakhir pada Juli 2024. Sejak itu, Ali pun berstatus bebas transfer. Kendati demikian, Ali tetap berusaha menjaga kebugarannya sebagai atlet. Sejak 25 Desember 2024 silam, Ali telah berlatih dengan Como 1907 di bawah arahan Cesc Fabregas. Karena itu, spekulasi mengenai kemungkinan Ali bermain untuk Como semakin menguat baru-baru ini. Como 1907 pada akhirnya juga sepakat untuk merekrut Dele Alli. Menurut laporan dari Fabrizio Romano di akun X, Ali akan menandatangani kontrak selama 1,5 tahun. Ia akan bermain untuk Como hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Dengan bergabungnya Dele Alli, Como 1907 kini telah merekrut 5 pemain baru selama bursa transfer musim dingin 2025. Sebelumnya, klub ini juga mendatangkan Maxence Kakeret, Asane Diao, Jean Butas dan Nicolas Gheorghini. Pelatih Como Cesc Fabregas menyambut positif kedatangan Ali dan memproyeksikannya sebagai pelapis Nikopas. Como sendiri masih berjuang di posisi 16 klasemen dengan 19 poin, posisi yang belum aman dari kejaran zona degradasi. Beralih ke Inggris, rencana bersih-bersih pemain Manchester United sepertinya akan segera dimulai. Terbaru, MU dikabarkan sedang berusaha keras membuat pemain andalan mereka Anthony Santos untuk berganti seragam di sisa musim ini. Manchester United sedang berunding dengan klub asal Spanyol Real Betis untuk mengangkut Anthony. Meski demikian, MU masih belum ingin melepas Anthony dengan status permanen. Setan Merah menawarkan Anthony hengkang ke Real Betis dengan status pinjaman. Mereka juga tak menyertakan klausul kewajiban membeli bagi klub Spanyol tersebut. Bahkan, demi memuluskan transfer ini, kubu MU juga rela melakukan hal lain. Mereka rela berbagi tagihan gaji dengan Real Betis untuk Anthony. Saat ini, kedua tim sedang mematangkan skema peminjaman tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Real Betis hampir menyelesaikan kesepakatan soal Anthony dengan United. Detail akhir soal kesepakatan kabarnya juga sedang dibicarakan. Peminjaman Anthony ke Real Betis bisa menjadi opsi menguntungkan bagi semua pihak. Bagi Betis, mereka bisa mendapatkan pemain yang berposisi sebagai winger. Saat ini, mereka tak punya terlalu banyak opsi pemain yang beroperasi di sektor tersebut. Sedangkan bagi Manchester United, hengkangnya Anthony Santos bisa memberikan ruang kepada pemain lain. Sepertinya, pelatih Ruben Amorim sudah punya rencana setelah melego Anthony ke Real Betis.
Bagi Anthony, pindah ke Betis bisa saja memberikan kehidupan kedua baginya. Ia mungkin akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di sana. Mendapatkan menit bermain melimpah akan membantu pemain asal Brasil tersebut menemukan kembali sentuhannya. Sebagaimana diketahui, ia digadang-gadang bakal menjadi pemain andalan saat pindah dari Ajax Amsterdam ke MU. Kemampuan olah bolanya berada di atas rata-rata kala itu. Namun, Anthony ternyata kesulitan menancapkan pengaruh di Old Trafford. Dipecatnya pelatih Erik ten Hag membuat dirinya semakin terpinggirkan. Anthony mulai jarang mendapatkan menit bermain di bawah pelatih Ruben Amorim. Di musim ini, pemain yang dijuluki El Gasing itu baru tampil dalam 7 pertandingan tanpa mencetak gol. Sementara itu, Manchester City juga akan kehilangan salah satu pemain andalannya, yaitu Kyle Walker. Klub Serie A AC Milan dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan bersama dengan pemain timnas Inggris tersebut. Melansir dari Daily Mail, Milan memasuki tahap akhir negosiasi dengan Kyle Walker yang ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer Januari ini. Kesepakatan kabarnya sudah tercapai. Milan disebut akan menawarkan kontrak 2,5 tahun sampai dengan 2027 untuk bek 34 tahun itu. Jika sepakat, kedua pihak tinggal menunggu lampu hijau dari City selaku klub pemiliknya. Kyle Walker sebelumnya disebut ingin pergi dari City setelah hampir 8 tahun. Pemain Inggris itu disebut ingin mencari tantangan baru. Bersama Manchester City, Kyle Walker menjadi pemain vital di bawah arahan Pep Guardiola. Ex-Sheffield United dan Tottenham Hotspur itu membuat 319 laga, 6 gol dan membantu memenangkan 6 gelar juara Liga Inggris, 2 piala FA, 4 piala Liga Inggris, sekali Liga Champions, piala Super Eropa serta piala dunia antar klub. Kabar ini sekaligus meredam spekulasi rumor transfer Milan yang lain. Marcus Rashford yang sempat menjadi incaran, kabarnya ditepikan demi mendaratkan Walker. Meski begitu, AC Milan kini dirumorkan mencari penyerang pengganti. Raksasa Serie A itu disebut membidik Joao Felix yang kurang mendapatkan menit bermain bersama dengan Chelsea. Satu lagi pemain bintang Premier League yang akan segera berganti kostum di pertengahan musim ini adalah Miguel Almiron. Newcastle United memang tengah mempersiapkan diri untuk melepaskan sejumlah nama dari skuadnya lantaran harus menyesuaikan diri terhadap Financial Sustainability Regulation. Banyak rumor yang mengaitkan para bintang mereka untuk pergi dalam waktu dekat, termasuk Almiron yang belakangan memantik minat tim-tim asal Amerika seperti Atletico Mineiro dan Atlanta United. Keduanya bahkan sudah melakukan pendekatan pada pemain 30 tahun itu. Mineiro disebut sudah membuka penawaran di angka 6,3 juta euro untuk pemain asal Paraguay tersebut. Namun, pendekatan itu ditolak oleh Newcastle United. The Magpies ingin pilarnya bisa pergi dengan harga minimum 8,1 juta pound sterling. Kabar lain mengklaim bahwa Atlanta United siap memulangkan sang pemain ke MLS. Musim ini, Almiron memang jarang memegang peranan bagi tim. Ia baru mentas di 13 laga di lintas kompetisi dan mendulang 410 menit bermain tanpa mendulang 1 gol pun ataupun assist bagi tim besutan Eddie Howe. Dan pemain berikutnya ada Neymar Junior yang dikabarkan akan kembali ke klub lamanya Santos FC dengan status pinjaman selama 6 bulan. Kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi antara manajemen Santos dengan perwakilan Neymar termasuk ayahnya. Al Hilal akan tetap menanggung sebagian gaji Neymar selama masa peminjaman ini. Neymar yang saat ini dalam proses pemulihan dari cedera lutut serius yang dialaminya pada Oktober 2023 berharap dapat mengembalikan performanya di klub yang membesarkan namanya sebelum bergabung dengan Barcelona. Santos yang baru saja promosi ke Serie A Brasil berharap kehadiran Neymar dapat memperkuat skuad mereka untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Brasil. Sebelumnya, Neymar Junior bergabung dengan Al Hilal pada Agustus 2023 dari PSG dengan kontrak 2 tahun hingga 30 Juni 2025. Namun, kontribusinya di lapangan terbatas akibat cedera, termasuk cedera ACL pada Oktober 2023 yang membuatnya harus absen panjang. Hingga Januari 2025, Neymar hanya tampil dalam 7 pertandingan untuk Al Hilal dengan mencetak 1 gol saja.